Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa datang kembali ke tempat ini setelah sekian purnama, luar biasa ya. Thank you Kak Billy, Kak Budi ya. Ini kakak-kakak atau bapak-bapak rohani saya, khususnya juga Kak Budi yang sejak awal saya melayani, diarahkan, dibimbing, ya, senang sekali. Dan senang bisa lihat pribadi-pribadi yang setia, ya, Kak Yusuf, Kak Ana, kemudian David, dan rekan-rekan semua masih tetap setia. Saudara, jadi jemaat konsisten sampai akhir itu biasa, kalau pemimpin rohani konsisten sampai akhir agak langka. Jadi kita mesti berdoa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tetap jaga hati, jaga pikiran. Ya, saya berdoa buat setiap kita semuanya. Semua kita mesti tahu kita pelayanan, kita ada di gereja, kita ibadah, kita kerjakan apapun karena Kristus. Itu saja. Yesus bilang apa, kita lakukan apa. Supaya sampai kepada akhir hidup kita, keluarga kita, terus jadi berkat. Nah, hari ini senang saya ditemani keluarga, bisa sharing firman Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kami sekeluarga dari Jambi, kemudian melayani sudah 30 tahun. Saya senang tema hari ini ambil langkah iman. Ya, kita belajar ambil langkah iman. Setelah saya renung-renungkan, kan dikasih ayatnya tuh tentang Esther, Mordekai. Bagus sekali gereja ini, saudara. Jadi pembicara gak capek, ya kan? Kadang-kadang kita kan tafsir, kita ini bukan Tuhan Yesus kan. Doa, ini kebutuhannya apa, kemudian ayatnya mana. Kalau ini kan jelas membicaranya. Bisa langsung fokus, ya. Ditambahkan peneguhan dari kesaksian pribadi. Nah, ketika saya lihat-lihat saudara kisah Esther dan Mordekai ini, sebenarnya kapan iman kita teruji dan kelihatan? Menurut Bapak Ibu kan, firman Tuhan bilang gunakan perisai iman dalam segala keadaan. Perisai tahu ya? Ya kan? Kapan perisai, kalau orang perang itu, kapan perisai diangkat? Kapan perisai diangkat? Ketika ada serangan. Jadi hidup ini ya bisa saja ada banyak serangan, saudara. Nah, kita mesti siap dengan perisai iman. Apa itu perisai iman? Bagaimana datangnya iman? Sederhana, firman. Jadi firman tetap mesti diisi di hati pikiran kita. Ada tantangan, nggak ada tantangan saat teduh, renungkan firman. Ada yang bilang 10 ayat, 5 ayat, masing-masing orang beda. Saudara, saya nggak mau legalistik, tapi poinnya adalah setiap kita kalau mau kuat hadapi tantangan, mesti ada firman dan Tuhan di hati. Itu sudah tidak ada tawaran. Lihat Mordekai dan Esther. Esther sudah di istana, jadi ratu, hidup baik-baik. Tiba-tiba terancam pembunuhan berencana. Semua Yahudi mesti mati. Ya kan? Hidup kita tenang-tenang, tiba-tiba ada corona. Ya kan? Tenang-tenang, tiba-tiba ada kebijakan Trump. Banyak sekali yang telepon saya. Ini Pak Yong, saya bukan pengusaha, saya ini pendeta, ya kan? Kenapa semua tanya harga saham dan bisnis ke depan, ya kan? Tapi intinya kan kalau kita kuat imannya, ada firman di dalamnya, segala keadaan kita bisa atasi. Setuju, ya kan? Saya disuruhin, biasanya saya dibantu di belakang. Ya, rada gak konsen orang intim ini suruh mencet sama ngomong sama liatin saudara. Ya. Tapi kan lama-lama mesti belajar, ya kan saudara. Lihat, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakainya lalu memakai kain kabung yang abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya, saya nggak tahu Mordekai apakah orang intim, tapi banyak drama juga ketika kejadian. Belum tentu kalau kita ngalami ini bisa teriak-teriak di jalan, ya kan? Ada yang ngurung di kamar, ya masing-masing berbeda responnya. Tapi intinya kan
Setelah serangan datang, kita syok, habis itu kita mesti bertindak. Jangan melulu-lulu nangis. Nah, itu nggak benar, saudara. Ya. Jadi pertama kita mesti peduli sewaktu ada tantangan. Sikap peduli ini, saudara, datang dari keberanian yang datang dari Tuhan. Ada masalah jangan sembunyi. Ada masalah kita hadapi. Pasti ada solusi. Mulai dari apa? Peduli. Hari ini poin saya adalah saudara mesti didik hati saudara, anak saudara, ada apa-apa peduli. Bukan kepo, tapi peduli. Banyak orang dalam hidup ini ada masalah sembunyi, gak peduli. Ya, wah kita lihat di office, kita pergi ambil kopi di kitchen kantor, ada sampah, itu bukan bagian saya, itu office boy. Mestinya kita peduli, ambil, ada apa, peduli saudara. Sikap peduli inilah yang membuat Tuhan memperhatikan kita. Ada persoalan di rumah, di keluarga, di perusahaan, peduli. Begitu kita peduli dan ikut ambil bagian, beresin naik, saudara. Ya. Saya ada di tengah-tengah keluarga Abalov, meskipun saya brandnya bukan Abalov. Ya. Saudara, yang penting kan bukan casing, hatinya. Ya. Kita pakai brand Pelita, tapi ketika saya lihat bapak-bapak rohani saya sudah mulai 60 up, bahkan ada yang 70, ya kan. Ada banyak persoalan di bangsa ini, di Abalov ini juga harus diselesaikan. Saya diminta, pertama nggak diminta sih, saya ngomongnya terus. Ternyata saya, Kak Budi, ini yang banyak ngomong, masuk jadi tim independen, pikirin. Nah, kan saudara, kenapa kita ngomong dan kita kerjain? Karena peduli. Jadi saudara, saya ajarin anak-anak saya dari kecil, ada apa-apa mesti peduli. Jangan cari aman. Ada orang cari aman ya. Kamu naikin ya gajinya 3,5 juta, ya ini kan baru 3 juta, nanti kamu, janganlah Pak, saya gini-gini aja cukup. Banyak yang begitu, even hamba Tuhan, suruh tambahin tanggung jawab, janganlah, passion saya gak di situ. Bos, passion saya gak di sini. Ya kan, jangan ngomongin passion aja, ini kan kebutuhan di depan mata. Emang passionnya Mordekai mau pergi perang? Enggak juga. Kenapa dari sekian banyak Yahudi, Tuhan pilih Mordekai? Karena dia peduli. Jadi ada orang nasib sudah mau tenggelam, nasib gini, ya nggak peduli. Tapi ini bagus nih saudara, pemimpin saudara peduli ya. Tiap kali pertemuan penatua ngomongnya ini gedung tinggal 5 tahun. Ya, ngomong doa, itu namanya peduli ya. Saudara mesti ikut ambil bagian, meskipun AC-nya hari dingin belum tentu minggu depan dingin ya kan saudara. Jadi ini rumah kita ya, tempat ibadah tidak esensi tapi penting. Nah, kita mesti peduli, minimal kita doakanlah gimana 5 tahun ke depan Tuhan buka jalan. Tapi ya saya percaya sikap ini mesti datang dan diajar. Terus yang kedua setelah peduli, dalam bertindak kita mesti mengenal dan dengarkan Tuhan. Penting sekali saudara. Ada apa-apa situasi, kondisi tidak seperti yang kita bayangkan, bolehlah reaksi kita sedih, tapi setelah itu mesti dengarkan Tuhan. Tuhan, apa tindakan saya dalam situasi ini? Ini penting sekali saudara. Ambil waktu 1-2 detik untuk dengarkan Tuhan. Walaupun mepet, jangan langsung bertindak. Walaupun tanah itu murah, jangan langsung di-deal. Walaupun tanah itu mahal, jangan langsung ditolak. Walaupun bisnis ini cuan nih, gede nih, jangan langsung dimakan, tenang dulu, tarik nafas. Ya kan? Pepatah Chinese bilang kayu yang bagus gak akan hanyut ke hilir. Kayu yang bagus tidak akan hanyut ke hilir. Kalau dia bagus di tengah jalan sudah diambil orang. Kalau saudara tinggal di hilir, kayunya masih lewat, jangan-jangan di buaya ada buaya di bawahnya. Jadi kalau sudah dengar ini investasi bagus, ini kerjaan bagus, lihat dulu, tenang, doakan. Jangan buru-buru dimakan. Banyak pengusaha, banyak anak Tuhan salah langkah karena buru-buru. Buru-buru itu bukan dari Tuhan. Kasih itu sabar. Pak nanti telat diambil orang. Enggak. Saudara pasti kalau andalkan Tuhan waktunya tepat. Kalaupun telat Tuhan bisa balikin. Ya, tenang aja.
Tapi bukan menunda maksud saya, tapi jangan buru-buru ya, mesti dengarkan Tuhan. Lihat juga salinan undang-undang ini aturan mainnya ya, karena Haman luka batin, kemudian dia ingin musnahkan Yahudi. Lalu masuklah Hatta menyampaikan perkataan ini hebat ini saudara. Apa yang kita pelajari ya? Esther kan di dalam istana, Mordekai gak bisa masuk. Zaman dulu gak ada HP. Tapi informasi dari luar istana bisa dengan jelas bolak-balik disampaikan oleh orang-orang, ya salah satunya yang bernama Hatta. Kalau saudara lihat Esther pasal 1, pasal 2, tiap-tiap hari Mordekai pantau keadaan Esther. Itu konsisten tiap hari. Dari mana dia tahu? Nggak ada video call. Pasti ada orang-orang yang bisa pantau. Istana itu kan ketat, nggak bisa sembarang orang keluar masuk. Tapi informasinya bisa kuat. Hari-hari ini kalau kita mau tahu keadaan teman, komsel, pemuritan, alasannya banyak. Padahal kalau kita konsisten dan mau cari tahu pasti bisa. Ya. Salah satunya ya pakailah Google Calendar, ingatin. Google Calendar saya penuh, merah, kuning, hijau, saudara. Isinya bukan kerjaan, telepon ini, ingat ini. Jadi kita ingat nih, misalnya kenalan sama Yongki, 2 bulan lagi mesti di follow up. Ya, kita kan lupa, bisa lupa nih, ini orang penting tentang kerajaan Allah. 2 bulan lagi kasih reminder, telepon Yongki. Nanti setelah 2 bulan kan dia bunyi itu saudara. Nah ini follow up nih. Habis ngomong, habis memuritan. Jadi teknologi menolong kita kalau kita mau konsisten. Ya. Zaman dulu gak ada HP aja bisa. Terus saya mau baca ya ayat ini. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab kepada Esther, jangan kira karena engkau dalam istana raja, engkau akan luput ya, antara semua orang Yahudi. Ayat 14-nya, justru karena itulah Tuhan mempersiapkan engkau, jangan-jangan. Dari ayat ini hikmat apa yang saya dapat saudara, ketika situasi sulit, Esther kan kasih alasan yang benar nih. Aku kalau gak dipanggil raja, aku masuk mati punya. Tapi Mordekai putar pola pikirnya, mengubah pola pikir. Nah firman itu mengubah pola pikir. Suara Tuhan mengubah pola pikir. Kita waktu didik anak, waktu ngomong mesti ubah pola pikir orang. Ya. Mordekai bilang, Esther, saya kasih tahu ya, kamu di sini pun jadi ratu akan mati karena kamu orang Yahudi. Yang kedua, ya, jangan-jangan Tuhan persiapkan kamu jadi ratu untuk itu. Yang ketiga, kalau kamu gak mau tolong, Tuhan Allah kita bisa pakai yang lain. Kamu mau gak dipakai? Jadi langsung Esther kuat imannya. Kenapa saudara? Saya percaya Mordekai dengarkan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Saya alami ini 20 tahun lalu lah kira-kira ya saudara. Satu hari istri saya naik, masuk kamar, saya lagi nonton TV, santai ya kan saudara. Dia mukanya cebetut, sudah seperti pembantu saja di rumah ini. Anak-anak masih kecil kan, tidak selesai-selesai kerjaannya. Ini 2 kecil, 1 yang besar lagi. Wah, kira-kira gitu, tapi kalimat itu gak keluar saudara. Istri saya sangat hormati saya, tapi dia susah hati. Ya. Saya tenang, sudah dalam situasi gitu awas jangan khotbah. Jangan bunyi juga bapak-bapak. Ya. Tidak semua keluhan, tanggapan mesti kita responi langsung. Tenang aja, tapi jangan senyum. Nanti dipikir kita gak peduli. Ya kan? Jadi ini situasi memang agak sulit. Ya kan? Jadi tenang, Tuhan tolong saya. Ya kan? Suara TV kecilin, ini situasi anak saya sudah minggir tuh teratur mundur, ya kan? Situasi tidak baik nih. Terus saya tenang, Tuhan kasih hikmat. Setelah dia di kamar, saya bilang, Ma, sebenarnya Mama ini lebih gawat, lebih buruk dari pembantu rumah tangga.
nasibnya kalau mau dipikir. Pembantu, ya kan, kalau kerja zaman itu dapat gaji 200.000. Mama ini sudah bertahun-tahun nggak papa gaji, ya kan. Terus kedua, pembantu kalau nggak senang bisa berhenti, resign gua. Lu nggak bisa resign seumur hidup ikut gua. Meskipun susah, ya kan. Pembantu ada jam kerjanya, lu kagak ada jam kerjanya. Dari pagi sampai malam, tengah malam lagi. Jadi kalau dipikir seperti pembantu gak salah, lebih buruk dari pembantu. Tapi kan kita sedang membangun kerajaan Allah. Kita full time, memang budgetnya gak banyak, ya kan. PK-nya 100.000 rupiah sebulan ditambah beras karung. Tapi keadaan sudah begini, mari kita kerjakan sama-sama. Kita akan lihat 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ketika jiwa-jiwa banyak, hati Tuhan disenangkan, hidup kita pasti Tuhan berkati. Nah, jadi saudara gak bilang, oh enggak lah, masa kayak pembantu, kalau bujuk-bujuk gitu, tambah repot. Ya kan? Jadi saudara Esther ketika dia takut, dia ngomong ke Mordekai gak bujuk-bujuk. Tapi kenapa Mordekai berani ngomong sama ratu begitu? Karena dekat, karena hubungan, karena Mordekai memang memuridkan si Esther. Itu poinnya. Coba kalau gak kenal digituin, Yahudi belum mati, Mordekai mati duluan, saudara. Ya kan? Bisa melawan ratu. Jadi kadang-kadang hidup kita ini kita mesti dengarkan Tuhan. Situasi boleh genting, situasi boleh sulit, tapi hikmat Tuhan mengubah semuanya. Ya. Saya pernah punya pengalaman, saudara, waktu masih bisnis dulu sebelum full time 30 tahun lalu, modal saya dikit, katakanlah 500 juta. Ya. Tapi tanahnya itu gede, besar, bisa bangun satu komplek. Saya doa sama Tuhan, Tuhan suruh beli, jelas nih, dengarkan Tuhan nih, suara Tuhan, beli nih saudara. Tetapi kemudian saya apply ke bank, ya beberapa bank waktu itu gak dukung kreditnya, kemudian batal. Nah waktu saya nyetir, saya ngomong Tuhan, kenapa sih saya dengerin Tuhan tapi proyeknya gak jadi? Tuhan bilang kamu dengarkan sekali, tapi gak terus-terus bergantung. Kamu kan bilang itu tanah beli gak? Aku bilang beli kan, iya tapi aku gak punya duit. Ya, makanya kamu pergi bank, pergi kemana-mana berminggu-minggu. Kamu kenapa gak tanya aku dari mana duitnya? Oh sorry bos, lupa nanya ya kan. Saking lihat tanah tuh murah. Ya kan. Nah sekarang Tuhan kalau saya tanya, tuh saya lagi di perempatan, saya ingat tuh situasinya sebelah kanan ada tukang kue tiaw, dari lampu merah, jadi saya ngobrol sama Tuhan sambil liatin kue tiaw. Walaupun 30 tahun saya ingat, karena Tuhan didik saya. Kalau saya waktu itu tanya Tuhan uangnya dari mana? Gimana caranya? Coba ajarin saya. Jelas saudara, lewat suara hati nurani Tuhan ngomong, gampang, kamu bisa punya uang 500 DP aja, 10 juta. Terus saya akan gerakkan orang dalam 2 minggu beli tanah itu dengan 2 kali lipat. Jadi kamu kan bukan mau bangun komplek, kamu kan mau cuan, iya. Terus saya cari dong notaris, saudara. Yang telepon saya bilang, Pak Julius ini tanah Bapak ada yang mau beli. Bukannya Bapak dulu yang sudah, ya tapi saya belum DP, lepas saja lah Pak. Saya cari notarisnya. Saya lihat harga transaksi, ternyata yang beli waktu itu orang terkaya di Jambi dan dia butuh tanah itu. Jika waktu itu saya dengerin Tuhan dan saya DP, saya gak bangun pun sudah cuan 2 kali lipat. Itu Tuhan tuh saudara. Uang gak ada, modal gak ada, situasi sulit. Tapi Tuhan bisa punya strategi. Gitu. Nah dari situlah saya belajar, kalau kita mau ambil langkah iman, jangan satu langkah setelah menang foya-foya. Enggak, mesti konsisten tanyain saudara. Banyak orang setelah menang, haleluya happy, 3 tahun lagi jatuh dia. Karena enggak konsisten. Jadi proyek ini menang, belum tentu proyek depan saudara bisa menang. Tiap langkahku, ya kan?
oleh Tuhan. Dan, lagu jadul. Setiap kali saya kalau nyanyi, Pak itu lagu apa itu? Ya, maklum saudara kita sudah 50 up, ya kan? Kristen sudah 30 tahun. Tapi poin saya, kalau kita mau langkah kita diatur Tuhan, kita mesti peka dengerin. Susah Pak dengerin suara Tuhan, gampang. Kalau kita rajin. Rajin maksudnya apa? Ngomonglah tiap hari, jangan cuma Tuhan terima kasih ada pergumulan enggak. Lihat Mbak Cang, bos thank you ya Mbak Cang, enak nih Mbak Cang. Ya kan? Sekali-sekali ditanya, kenapa Tuhan siapin Mbak Cang? Ada maksud apa gitu. Jadi ngobrol, ketika kita dekat, perkara kecil, besar, ngobrol saat teduh, waktu ada persoalan besar, hati kita sudah biasa dengerin suara Tuhan. Bisa tenang. Nah banyak orang menganggap suara Tuhan cuma di gereja aja. Ya, enggak, di bisnis, di pekerjaan, di hidup sehari-hari, khususnya untuk menghadapi pasangan suami istri itu paling butuh suara Tuhan. Ya, kadang-kadang kita berpikir kita udah ahli ini orang sudah dekat itulah bahaya, konslet terus. Ya kan saudara, meeting penatua itu paling berat buat saya. Ya, saudara, kalau urusan yang lain-lain jemaat gampang, jemaat tuh baik-baik, jemaat tuh taat-taat. Yang susah tuh menaklukkan sesama pemimpin. Karena kita pakai ayat, dia pakai ayat. Ya kan, kita perjanjian baru, dia perjanjian lama. Woi, berat bos. Ini bukan curhat, saya kasih tahu kenyataan. Ya. Jadi sebagai orang percaya, saudara mesti latihan mengenal Tuhan kita, kemudian dengarkan dia. Ya. Terus, nah yang ketiga, kita mesti dimuridkan dan memuridkan. Ini memang klasik, tapi ini penting. Saya sudah bilang, kenapa di situasi genting Yahudi ini bisa selamat? Karena ada Mordekai. Kenapa Mordekai bisa? Karena dia muridkan Esther. Pemuritan itu mesti dengan tujuan yang jelas kerajaan Allah. Bukan cuma pemulihan, luka batin disembuhkan, enggak lah itu sudah. Ya. Luka batin pemulihan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah Tuhan akan jadikan kamu penjala manusia. Bisnis, pekerjaan bukan tujuan, tapi itu bonus. Sudah orang bilang sama saya, Pak Yong hebat ya, bayar harga ya, full time ya. Saya dengerin terus. Sebenarnya saudara tahu gak kenapa saya full time? Yang menguatkan saya. Saya ini kan akong bisnis, papa bisnis, saya bisnis. Saya gak punya cita-cita jadi pendeta. Tapi kenapa, tentu saja itu panggilan Tuhan, tapi kenapa saya firm, saudara? Saudara pernah dengar, tahu kan ceritanya, Tuhan demi satu orang gila, korbankan 2.000 babi. Ya kan? Satu babi itu kalau sekarang sudah 4 juta. 2.000 babi, 8M, saudara. Satu jiwa, ya tentu harganya tidak ternilaikan. Tapi kalau saya waktu itu 30 tahun lalu hitung 8M saja. 1 tahun kalau saya menangkan 10 jiwa 80M, saudara. Tapi kan nggak dapat, itu investasi kekal. Kalau kita beli Antam besok bisa turun nih, ya kan saudara? Kita beli saham apa bisa turun. Kita beli saham kerajaan Allah, nitipnya itu return-nya bukan 10 tahun, 1.000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, kekal. Ya kan? Kita hidup di bumi 100 tahun paling banter. Tapi kan di surga lama. Jadi kalau saya 100 tahun kerja buat jiwa, kerja buat Tuhan, nanti saya nuainya berlipat-lipat, itu bukan 100 kali lipat. Nah, 10.000 kali lipat tuh. Ya, terus menerus. Nah, itu membuat saya full time. Apalah susahnya saya jadi hamba Tuhan. Gaji 100.000 gak apa-apa. Ini kan paling banter 100 tahun nih, tapi di surga nanti, ya kan? Nah, perkaranya kan kita mikirnya ada yang bilang, Pak surga besok aja susah lewat. Nah, ya.
Jangan salah, kalau kita jadi pegawainya Tuhan sungguh-sungguh, masa Tuhan nggak tanggung jawab? Ya kan? Kita diutus misalnya sama BCA, pergi dinas ke Bangka, minimal juga tiketnya ada Lion, ya kan? Minimal juga ada hotel misalnya, saudara. Masa kita diutus kerajaan Allah, Tuhan nggak tanggung makan minum pakai kita? Jadi saya ini full time, sungguh-sungguh saudara, ini bisnis bagus. Ya kan? Saya ini bisnismen sejati, saya investasikan seluruh hidup saya, saudara. Walaupun nuainya di surga, tapi di bumi kan kecipratan. Ya, kita sudah ambil dividen nih sekarang nih. Tiap dibutuh bagi, gak butuh pun kadang-kadang dibagi. Ya. Mantap saudara. Dan sahamnya juga tidak kita jual, karena value-nya kekal. Masuk akal? Nah, jadi kalau ada anak Bapak Ibu yang mau full time, jangan khawatir. Jangan dihalang-halangi juga. Kalau Tuhan panggil saudara, gaskan. Ya kan? Apa-apa. Tapi jangan ambil cari PK dari gereja. Enggak, saudara. Kita pelayanan, nanti Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan. Saudara mesti percaya. Ya. Nah, ya. Jadi maksud saya pemuritan mulai hari ini, saudara kalau komsel, pemuritan, jangan cuma pemulihan gini, enggak. Bawa orang itu kerjakan amanat agung. Apapun bisnis dan pekerjaannya. Seperti Mordekai siapin Esther, saya percaya ini Tuhan merancangkan dari puluhan tahun sebelum Esther jadi ratu. Tuhan memang sudah taruh dan Tuhan pakai Mordekai. Jadi pemuritan itu visinya jangka panjang. Bayangkan kalau Mordekai gak punya murid di istana jadi ratu, belum tentu segampang itu pengaruhi keputusan raja. Jadi murid kita itu boleh harus ada istana, di nelayan, di mana-mana. Setiap saudara mesti kerjakan, jangan cuma andalin Kak Budi, Kak Billy, dan semua. Tapi semua kita sebarkan kemana-mana. Nah, saudara ini gereja kira-kira 20 kilo, 15 kilo dari kota Jambi. Gara-gara corona ada yang konseling sama saya, luka batin, susah. Ya, 1 tahun tiap hari Jumat ngobrol, ujungnya dia punya passion di desa dan kemudian dia rintis. 1 orang dibaptis, 2 orang dalam 3 tahun itu jemaat bisa ada 40 orang, 50 orang. Ya. Dan yang seperti itu banyak saudara. Ada ratusan, ini yang Palembang baru 2 tahun. Kemarin Natal ada 106 orang. Tapi dia tidak ibadah raya saudara, karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Terus ada yang kasih dana suruh ibadah raya, pemimpinnya stres. Pak boleh gak ibadah raya? Ya, kenapa? Saya stres pikirin ruangannya, pemain musiknya khotbahnya apalagi susah Pak. Nah saya bilang sama teman-teman, jangan dipaksa ibadah raya. Orang ini memang orang sederhana, tinggalnya di sebelah kelenteng. Jadi dia bisanya cuma ngomong-ngomong di komsel, sudahlah yang penting baptisannya top. Tahun kemarin berapa? 28, tahun ini berapa? 46, sudahlah ngapain ibadah raya, capek. Ya kan? Tapi kalau ada yang pakai ibadah raya, oke juga saudara. Ini kan esensinya kita mesti tahu. Orang dibaptis terima Yesus dan bertumbuh. Polanya ya terserah. Ya, ini ya geng ibadah raya. Ada yang geng depan pabrik orang tiap hari Minggu karena kerjanya di pabrik. Gak apa-apa, saudara. Ini agak rapi. Ya, karena sahabat-sahabat orang Batak, ya kan. Bagus juga. Ini di rumah, ya, ini baptisan. Nah ini ibadah raya, bagus juga, sudah. Kapasitasnya bisa 100-100, 1000-1000, ya kan. Ini yang di barak-barak orang Nias. Nah, yang penting baptisannya, sudah. Oke.
Jadi poinnya adalah, poin keempat ya. Saya mau Bapak Ibu renungkan, kita muridkan orang dengan tujuan. Tentu saja pemulihan itu oke dan sebagainya, tapi ujungnya dia mesti handle jiwa. Aplikasinya di tempat ini saya pikir komsel lah, komunitas lah. Tapi ingat, kita kerjakan ini karena Tuhan. Dan kemudian nggak susah bagi Tuhan memberkati kita. Ya, misalnya satu hari saya ditanya mertua saya, Yong, kita ikut Tuhan ini kan nggak boleh beli togel lagi. Oh iya, iya Ma. Ya kan? Nggak boleh judi, ya. Jadi bisa nggak kita dapat uang mendadak gitu, 10 juta, 20 juta. Mertua saya itu janda sudah 40 tahun, 45 tahun. Ya, dia ya waktu Yuli kecil, papanya meninggal. Jadi dia sudah kerjakan semua untuk besarin anak-anaknya 7. 20 tahun terakhir kan nggak kerja. Kemudian dia tentu saja ikut Yesus. Pertanyaannya ini sudah lama, waktu pertama lah saya mau nikah sama Yuli, terus dia tanya lah. Mungkin dia takut, ini pendeta nanti makan apa anak saya, ya kan? Kalau diukur-ukur gini, kapan mereka beli rumahnya misalnya. Waktu ditanya gitu sama mertua saya juga bingung. Satu hari lagi mandi, saya tanya Tuhan, bisa nggak sih kasih uang bukan dari khotbah, bukan dari PK, bukan dari mana-mana, glek gitu aja. Ya kan? Terus perasaan saya, Tuhan tepuk-tepuk pundak saya, senyum-senyum. Habis itu saya lupa, setelah 3 bulan, 6 bulan, saya lupa doa saya tuh. Satu hari saudara, ada yang telepon, kirimin uang, 25 juta atau 50 juta, saya lupa. Dan kejadiannya, itu terus-menerus, setiap tahun ada saja seperti itu. Saya bisa jawab mertua saya, bisa mah, gak usah beli nomor. Ya kan? Jadi kadang-kadang misalnya saya lagi jalan pagi sama Yuli, saya ini full time saudara, tapi kan insting bisnis saya gak hilang. Saya lihat tanah dijual, ya. Kemudian naluri saya sebagai developer, saya jalan, satu langkah tuh 1 meter. 46, terus ke dalamnya 80, saya kali, langsung skate kan, doa sebentar Tuhan, ini siapa yang mau beli ini? Muncul namanya, saya sebut Hendra. Saya telepon, bos ada tanah bagus nih. Kamu bukannya sudah jadi pendeta ya, pendeta kan boleh dong nawarin tanah, ya kan? Tapi saya gak ikut bangun, nanti saya pikirin, cuman gini bos, uang dengarnya 100. 100 apa? 100 ribu, 100 juta. Bos untung se-M, saya 100 juta. Cuman saya ngomong-ngomong doang nih. Nggak usah lah, ya kan? 50, 75 lah, oke. Ya kan? Singkat cerita, saya ngomong-ngomong, saya bikin pertemuan 1 jam sudah. Itu deal dan saya dikirim 75 juta. Cuman kerjaan setengah hari. Ya kan? Jangankan gitu saudara, jemaat besuk kadang-kadang kita temanin 3 hari aja kita lakukan dan tidak usah bayaran. Jadi maksud saya kita jadi orang saleh tapi jangan salah. Kadang-kadang terlalu saleh jadi salah. Ya kan? Uang itu tidak duniawi, uang itu surgawi kalau kita pakai dengan benar. Saya hanya ingin beritahu Bapak Ibu, saya ini bukan teologi kemakmuran. Saya berdoa buat kecap manis, saya berdoa buat buah-buahan untuk hidup kami dan anak-anak. Ya, apa yang Tuhan kasih, kita tabur, kita bergunakan. Saya ingin Bapak Ibu tahu, Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan nggak mau kita susah. Hanya kan kita mesti kreatif, kita mesti dengarkan Tuhan, dan fokus kita mesti benar, bukan cari duit dan cari kerja. Muridkan orang buat kerajaan Allah. Ujungnya mesti jiwa-jiwa. Ada ratusan bahkan ribuan orang dibaptis. Bukan saya saja yang mobilisasi.
kemarin kami baru raker 3 hari, saya tanya salah satu anak rohani saya bilang, Bit, kamu lelah gak ya urusin orang? Saya kasihan lihat kamu. Sekarang begitu banyak masalah karena pelayanan tumpuk ke kamu. Terus dia lihat saya, saya ini bukan bantuin Koko. Dulu saya bantuin Koko, sekarang saya gak bantuin lagi. Saya ambil visi Koko itu ada di hidup saya. Ini sekarang visi Tuhan dalam hidup saya. Jadi walaupun lelah, walaupun capek, saya gak akan mundur dan kembalikan. Karena itu milik saya. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi saudara muridkan anak, muridkan ini, mesti dengan visi dan fokus yang jelas. Ya, yang terakhir, setelah meraih kemenangan, saya sudah jelaskan tetap mengandalkan Tuhan. Ini penting, saudara. Jangan cuman panas terus gini, tapi terus. Ya, ini ada contohnya. Ini gedung sekolah yang sudah selesai SD, kita sedang bangun SMP, ya sekolahnya bagus, proyeknya gede. Sudah tahu, waktu jemaat sudah mulai banyak, tantangan ada, kita mau ambil langkah iman, ya kan? Terus kita doalah, singkat cerita dalam 2 bulan kita terkumpul dana yang fantastis untuk beli tanah 0,5 hektar di tengah-tengah kota Jambi. Ya, kenapa cuma 2 bulan? Karena orang itu developer adik saya. Dia dapat tanah gede, terus dia bilang belah 2, 1 kasih gede. Persoalannya orang ini 19 kakak lagi BU, jadi mesti dalam 2 bulan dilunaskan. Dan tanah ini belum bisa digadaikan ke bank, jadi mesti cash keras. Tapi 10M harganya jadi 5M. Wah, saya cek kas gereja saudara waktu itu 52 juta. 52 juta. Wah, kita rapat penatua, doa, semua mundur. Saya bilang, bos, saya gak minta uang, cuma minta sepakat. Oh kalau sepakat gampang, sepakat, ya kan? Iya, kalau beli tanah pasti dari Tuhan, ya kan sepakat. Oke, kita sepakat ya. Dalam 2 bulan, kalau Tuhan kasih 2M, ya kan tadi 5M belah 2, 2M setengah kan. Kita yang penting 2M, berarti itu datang dari Tuhan. Oke, doa, kita umumkan ke jemaat. Ya. Dalam 2 bulan. Tapi kan sebelum itu sudah harus ngomong, ini langkah iman saudara. Ya, adik saya telepon, ya orang itu minta giro, karena sudah ada yang mau beli. Kamu buka giro. Ada gak uangnya? Gak ada. Ya kan? Tapi tanda-tanda sudah jelas, Tuhan ngomong, kita sudah sepakat. Sudah ada yang copot antingan nih. Ya, oke. Buka giro bisa blacklist punya. Resikonya kan cuma blacklist, saudara. Ya, tidak terancam nyawa. Nah adik saya percaya saya, buka giro, semua sepakat, itu tim bendahara tiap 10 menit ya hari terakhir tuh buka laptop saudara, cek rekening masuk supaya giro kita lewat. Singkat cerita lewat saudara. Subuh-subuh jam 4 ada dana yang masuk, jadi bank buka giro kita lewat. Wah itu saudara jangan tiru itu ya. Ini iman tambah kepepet masalahnya. Tapi itu tanah gede, ya. Habis itu ditawar sama 1 universitas dan 2 mall, 11M. Ya, saya bilang, Pak, yang telepon direktur operasional, Pak, ini punya Tuhan Pak, bukan punya saya. Nah kami lihat, ya kan, itu, saya bilang ya, tapi ini nggak dijual Pak, ya kan. Nah maksud saya setelah dapat tanah lama nggak dibangun, karena udah lelah semua, udah kering kan. Nah maksud saya itu, sudah mesti gantung ke Tuhan, jangan sudah menang, ya udahlah lega nggak. Doa, gambar waktu itu mau bangun tempat ibadah luas 25M. Wow.
Jadi sudah 2 tahun nggak realisasi, kita doa ulang. Ternyata Tuhan bilang bangun sekolah, jangan bangun tempat ibadah. Kita nggak ngerti, tapi berbagai konfirmasi akhirnya kita taat bangun sekolah. Sekolah selesai, ya corona datang, saudara. Kita jadi paham. Waktu itu kalau kita bangun gedung, semua dikejar-kejar bank. Karena kan bangunnya kredit gede 25M. Terus 1 tahun kan off ibadahnya. Ya. Dana gereja kan persembahannya turun. Kalau kita andalkan itu bayar KPR, gempor kita. Tapi sekarang sekolah ini jadi berkat. Dan lewat itu juga jemaat multiplikasi 2 kali lipat. Kenapa saudara? Karena kepepet, corona, gedung sewanya mahal. Jadi kita doa rapat, kenapa nggak pakai rumah kamu aja Hyong? Siap. Ya kan? Rumah tapi kecil, sudah ibadah dibagi 10. Bagaimana mau bagi 10 pemain musik yang teriak? Saya ingat orang profetik tersinggung sama saya. Ya kan? Pertama saya nggak tahu tersinggung, 3 bulan kemudian bikin makan-makan pemulihan luka batin. Kan saya ngomongnya berapi-api, semua oke, ya kan, aser oke, pengkhotbah oke, pemusik nggak oke ternyata. Jadi saya bilang nggak usah musik, tepuk tangan aja, disitulah tersinggung pemain musik. Pemain musik sini jangan tersinggung ya, musik itu bagus, ibadah itu penting, tapi itu situasional. Multi 10 saudara, dan kita ibadah terus. Sepanjang corona kita cuma off sebulan. Jadi ibadah di rumah-rumah. Nah ini terbentuk gereja yang lain offline, ya semua online, gereja kita terus ada. Itu ada pertambahan jemaat entah dari mana-mana, saudara. Ya, yang gedungnya, yang mereka gak ibadah, nah kita pemuritan. Jadi multiplikasinya bagus. Jadi nambah dan jadi nyebar kemana-mana dan pola itu sekarang dipakai di seluruh Indonesia dalam jaringan kita. Jadi maksud saya ketika saudara andalkan Tuhan, kemudian ada lagi hal baru, andalkan Tuhan. Jangan bilang ini pasti ini gedung gereja, enggak. Ujungnya sekolah saudara, ya kan. Kenapa sekolah? Gara-gara Bimas Kristen ngomong ke saya. Masa orang Kristen juara 2 Tirawarti Quran. Ternyata dia untuk ambil nilai. Waktu itu sekolah Kristen di kota Jambi hanya 1. Yang lain gak ada. Jadi untuk ambil nilai tiap Jumat dia belajar. Jadi Bimas bilang, Pak itu pendeta sebanyak itu gak ada yang pikirin pendidikan. Nah saya tertantang, gak usah nuntut yang lain. Saya bilang sama teman-teman, pembimas itu pemerintah. Saya anggap tuh suara Tuhan, coba kita doakan. Wah banyak yang gak setuju, tapi doa, setelah 2 tahun kita sepakat. Ya. Sekarang sekolah kita menjadi salah satu sekolah yang sangat menjawab kebutuhan untuk orang-orang Kristen, khususnya anak pendeta. Tentu masih subsidi, ya, tetapi ya ini jadi berkat buat orang banyak. Oke. Saya sudah selesai karena musik itu namanya kode halus. Ya. Ini waktunya habis, ya, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih hamba-Mu sudah sharingkan apa yang Kau taruh di hati hamba dan apa yang kami alami. Ajar kami Tuhan berjalan dalam ketetapan-Mu. Ajar kami dengar-dengaran, ajar kami memuridkan dengan tujuan yang jelas. Dan ajar kami terus bergantung kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi yang sulit ke depannya, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, ajar kami tenang dan lihat Tuhan. Tuhan tolong kami. Bapak Ibu kalau engkau dengar firman dan engkau merasa Tuhan bicara, ada 1-2 poin yang mesti engkau kerjakan dengan baik. Taruhkan tanganmu di hati. Saya mau berdoa supaya Tuhan menaruhkan iman. Kepekaan yang datang dari Tuhan. Hati yang dengar-dengaran. Setia menantikan Tuhan.
Bapakku berdoa buat semua hamba-hambamu, pemimpin-pemimpin sampai jemaat. Berikan kami hati yang bergantung kepada Allah. Hati yang dengar-dengaran Tuhan dengan suaramu. Apa yang Tuhan mau untuk hidup kami, untuk jemaat, untuk pelayanan, untuk bisnis pekerjaan ke depannya. Bahkan untuk anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ketika Allah bicara, ada maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Teguhkan, kuatkan. Biar iman kami dibangun Tuhan lewat firman yang ditabur. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, kita yang sepakat sama-sama katakan. Amin, amin. Tuhan berkati, saya serahkan.